Selamat malam pramal semua. Mana nih yang suka film petualangan? Sini-sini, keluarin jiwa Dora the Explorer kalian. Hari ini Mimin ada film petualangan sekaligus film bertahan hidup paling mantep nih. Dirilis tahun 2017. Judulnya Jungle. Kalian tahu gak sih? Di film ini ada Harry Potter loh. Yaps, ada Daniel Radcliffe yang meranin jadi Yoshi Ginsberg. Selain itu, ada juga Alex Russell yang berani jadi Kevin Gale, Thomas Kretschmann yang jadi Carl, dan terakhir ada Joel Jackson yang berani jadi Marcus Stamp. BTW, film ini tuh berdasarkan kisah nyata loh Pramal. Dari perjalanan seorang petualang asal Israel, Yoshi Ginsberg ke hutan hujan Amazon di tahun 1981. Duh, kalau cerita yang diangkat dari kisah nyata tuh paling greget ya. Oke, biar gak penasaran lagi, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaannya ini, ada monolog dari Yoshi nih. Ternyata dia ini dulunya tentara. Tapi di tahun 1980, dia pergi dari Israel. Dia tuh suka berpetualang gitu. Makanya dia bosen banget ngejalanin hidupnya dia yang monoton ini. Dan sekarang, dia udah ada di Bolivia, Amerika Selatan. Mau camping gitu. Iya, bagus banget ya pemandangannya. Di sini dia kenalan sama Marcus. Marcus ini guru di Swiss. Selama di sana ya mereka jadi bareng-bareng terus. Nambah nih, si Marcus nggak sengaja ketemu sama temennya. Namanya Kevin, fotografer. Besoknya mereka bertiga pindah ke lapas. Kayak sebuah asrama komunitas Israel gitulah. Ini pas Yoshi lagi jalan-jalan ke pasar, ada yang negur dia. Nanya dia orang Amerika apa bukan. Ya, si Yoshi jawab, bukan lah. Kan dia orang Israel. Kenalan dia tuh ya. Dia Carl, orang Austria. Dia nyeritain suatu suku asli yang tinggal di hutan. Carl bilang juga udah kenal sama suku itu. Balik ke penginapan, si Yoshi langsung nyeritain lagi kedua temennya itu. Ngajak mereka ikut ke sana. Mau juga tuh akhirnya. Ketemuan dulu deh nih sama si Carl. Dia ngejelasin rute perjalanan mereka. Mereka mulai ngumpulin persediaan sama perlengkapan buat selama mereka perjalanan. Termasuk obat penambah stamina gitu, biar jadi kayak Superman katanya. By the way, ini semua yang bayar mereka bertiga loh. Si Carl gak mau ngeluarin uang. Oke, sampai nih mereka di Apollo, hutan rimba Madidi, wisata Amazon di Bolivia. Lagi istirahat malam itu, tiba-tiba Marcus teriak. Aduh, ternyata cuma kupu-kupu ya guys. Ya, seperti biasa, bercanda-canda aja nih mereka bertiga. Si Carl nyuruh mereka cepetan. Mau hujan katanya. Tapi kata Kevin, hujan? Nggak kelihatan ada awan di langit. Bener dong, hujan. Ya udah, mau nggak mau mereka sebelum tidur ngejemur pakaian mereka dulu nih di atas api unggun. Ini si Carl ngilang nih, jalan duluan. Ngeri nyasar sih sumpah. Lagi ribut-ribut karena si Marcus panik. Kedengeran ada suara. Taunya itu orang dari suku Asaryamas. Dia nunjukin ke arah Asaryamasnya. Nah, nih dia nih si Carl ada di pinggiran sungai. Abis itu, mereka masuk ke desa suku itu. Wih, rame ya penduduknya. Benar, ternyata si Carl kenal sama mereka. Mereka istirahat di sana. Mandi-mandi dulu nih di sungai. Taunya jadi bahan tontonan dong. Mereka juga bermalam di situ. Baru besok paginya lanjut jalan lagi. Seru banget ya ngeliat mereka selama perjalanan ini. Keep your arms out. Di tengah perjalanan, mereka ngeliat monyet. Langsung ditembak sama si Carl buat mereka makan. Semua makan, kecuali si Marcus yang masih ngerasa jijik. Udah besok harinya nih, ini tiba-tiba Marcus jatuh. Kayaknya kakinya sakit deh buat jalan. Ternyata kakinya udah berdarah-darah tuh. Ngeliat si Marcus yang ngeluh mulu, Kevin sama Yoshi mulai kesel. Jadi lama gitu loh, padahal mereka harus buru-buru sebelum masuk musim hujan. Tapi malam itu si Marcus nyadar kalau mereka kesel sama dia. Dia juga sempat minta maaf ke Yoshi. Di sini Yoshi, Kevin, sama Carl lagi diskusi harus gimana selanjutnya. Carl bilang dia yang bakal nyari suku Toromonasnya. Nah, nanti bakal balik lagi ke situ buat jemput mereka bertiga. Tapi Kevin sama Yoshi nggak setuju. Kevin kepikiran buat bikin rakit. Bisa bawa mereka sampai ke hilir kan tuh? Sekedar informasi nih ya guys. Di sini ada perbedaan dari kisah aslinya. Kalau di kisah aslinya, mereka balik dulu ke Asaryamas. Baru habis itu mereka bikin rakit dibantu sama penduduk desanya. Oke, lanjut. Mereka jadi nih bikin rakit. Walaupun kelihatannya si Carl cukup ragu.
Sip, mantep. Udah jadi nih. Let's go. Belum juga jauh. Udah kelihatan ada batu-batuan tuh di depan. Mereka harus ngikutin arahannya si Carl. To the left. Right. To the right. Right. Si Kevin bawel banget deh ini. Sok tahu gitu. Sempet-sempetnya ribut lagi keadaan begitu juga ya. Selamat. Mereka menepi dulu nih. Carl marah banget sama Kevin. Sekarang mereka bakal buka tenda dulu di situ. Terus ini dia bilang mau berburu sendiri, saking emosinya kali ya. Ini si Kevin katanya merhatiin Carl pas lagi ketakutan dan panik banget dirakit tadi. Dia jadi nyimpulin kalau si Carl tuh takut gak bisa berenang. Tapi habis itu, Yoshi malah mutusin buat pergi nyari si Carl. Biar si Carl gak marah terus ninggalin mereka. Yoshi sesekali manggil si Carl. Tiba-tiba, taunya Carl mau nembak jaguar yang lagi ngintai Yoshi. Ih, untung aja ya. Nah, ini pas mau diajak lanjut jalan, si Carl nolak. Masih kesel itu dia. Yoshi nyoba ngomong ke kedua sisi. Kevin bilang pengen banget lanjut. Sedangkan Carl udah pasti kan, kemarin dia bilang mau balik. Mereka harus nentuin siapa yang ikut Kevin, siapa yang ikut Carl. Akhirnya Marcus lebih milih ikut ke Carl. Soalnya nggak mungkin dia ikut Kevin. Kevin aja kesel sama dia. Sebelum lanjut, Carl nyoba ngasih tahu titik-titik bahaya yang bakal mereka laluin. Terutama di Malpaso San Pedro. Ada tebing di kedua sisinya. Bahaya banget katanya. Jadi saran dia, mereka harus berhenti di tepian yang ada di sisi kanan, gimana pun caranya. Mereka dibekalin parang. Senjatanya tetap dipegang sama Carl. Kalau persediaan, mereka dikasih lebih banyak, karena mereka bakal lebih butuh. Bener-bener gokil sih. Padahal mereka belum pernah naik rakit di sungai yang banyak jeramnya gitu loh sebelumnya. Lagi santai ngalir ngikutin arus, Kevin baru sadar. Di depan mereka itu udah deket sama tempat yang dimaksud sama Carl. Mereka buru-buru ngedayung ke sisi kanan. Tapi arusnya kuat banget. Rakit mereka benar-benar keseret. Mereka berhasil nyangkutin rakit mereka di batu gede nih. Kevin nekat mau berenang nyebrang ke tepian. Sekarang dia minta dilemparin parangnya buat motong ranting buat narik si Yoshi. Gara-gara nyari parangnya, rakitnya jadi gak seimbang. Yoshi keseret arus. Sampai akhirnya dia bisa pegangan ke batu, tepat sebelum ngarainya. Yoshi juga udah naik ke tepian nih, terus dia nyoba manjat tebingnya. Hampir aja jatuh. Tinggi banget loh itu. Oke, udah berhasil si Yoshi. Sekarang dia bener-bener sendirian tanpa perbekalan apapun. Pagi itu, si Yoshi denger sesuatu. Kayak suara panci yang beradu. Ternyata itu tasnya dia. Sumpah, bersyukur banget tuh dia. Buku jimat dari omnya juga masih utuh tuh. Di situ dia minum 1 butir obat Superman-nya. Bener tuh ya, jadi lincah banget. Udah nyari Kevin kemana-mana, nggak ketemu juga. Ya udah, dia mutusin lanjut jalan. Tapi sebelum itu, dia ninggalin tulisan di situ. Siapa tahu si Kevin nemuin itu. Alur maju nih. Udah hari ke-6 dia sendirian di hutan. Dia nemu buah. Langsung manjat tuh dia. Lumayan banget kan buat ngisi perut. Kaget dong dia. Di sela batang pohonnya ada ular. Berhubung dia suka tantangan, dia manjat lagi. Terus dicomot itu ular. Dia lanjut jalan. Saking gak ada pengalaman, buah apa aja yang dia temuin dicobain gak tuh bisa dimakan atau enggaknya. Sekarang tujuan dia ke Kuriplaya. Masih jauh banget tapi. Ini dia baru nyadar kalau ada benjolan di jidatnya. Pas dia teken, ada yang bergerak di dalamnya. Malam itu lagi tidur, dia denger kayak samar-samar ada yang manggil dia. Dia sempat ngeliat ada Marcus di situ. Dan ternyata itu cuma halusinasinya dia. Baru mau nyoba tidur lagi, kedengeran ada suara. Kayak jaguar deh itu. Langsung disemprotin api ke situ. Untung pergi tuh binatang. Bangun pagi, benjolan di jidatnya itu makin sakit. Dibelek pakai pinset, mau dikeluarin isinya. Ditarik pakai tangan tuh akhirnya. Cacing gede banget loh itu. Duh, nyasar di hutan biasa aja serem ya. Ini di hutan Amazon loh. Nah, nemu telur nih dia. Mana udah mau jadi lagi tuh. Jadi pemakan segala ya dia.
Dia juga nemu tempat kayak bekas ada yang tinggal di situ, tapi udah hancur berantakan. Ternyata itu Kuriplaya. Padahal dia berharap banget bakal ada yang nolong di sini. Ya udah, dia harus lanjut jalan lagi ke Rurunabaki. Jalan jauh, baru kali ini dia buka sepatunya tuh ya. Luka-luka parah juga ternyata kakinya. Oke, lanjut jalan lagi. Dia ngeliat ada jejak sepatu. Dia langsung dong teriak-teriak manggil Kevin. Taunya, pas dia lihat ke depan, itu tempat kemarin dia nemu telur. Berarti itu jejak sepatu dia. Aduh, putus asa banget ya. Dia keinget omongan Carl. Dia harus tetap deket sama sungai biar nggak kesasar. Malam itu hujan deras banget, tapi dia tetap maksa nerusin jalan ke sungai. And he made it. Abis itu dia bikin tempat buat tidur seadanya. Sementara itu, Kevin ditemuin sama penduduk dekat situ. Dia dibawa ke Rurunabaki. Kevin langsung minta bantuan pemerintah setempat buat nyari Yoshi. Ya, padahal Yoshi lihat tuh pesawat mereka. Sayangnya mereka nggak bisa terbang lebih rendah. Polisi setempat ini kayak niat gak niat gitu ngebantuinnya. Ya, mereka pikir Amazon kan hutan bahaya. Peluang bertahan hidup di sana tuh kecil banget. Dan ini udah hampir 3 minggu. Makin mustahil aja gitu menurut mereka. Tapi Kevin percaya kalau Yoshi masih hidup. Dia nggak mau nyerah gitu aja. Akhirnya si polisi itu ngasih tahu ada yang mungkin bisa bantu dia. Dia Tiko. Dia yang paling tahu seluk-beluk sungai Tuichi ini. Tapi dia juga nggak mau bantu. Dia yakin Yoshi udah tewas. Sampai akhirnya Kevin nanya berapa harga perahunya. Dia mau beli buat nyari Yoshi. Itu justru bikin dia tersentuh. Akhirnya dia mau nganterin. Di sisi lain, si Yoshi udah kayak mau nyerah aja tuh. Sampai dilalerin gak tuh. Tiba-tiba dia dengar ada suara orang nangis. Ternyata bener, ada orang suku pedalaman tuh. Kayaknya dia kehilangan keluarganya. Apa jangan-jangan dia orang dari suku Kuriplaya? Awalnya dia takut dideketin sama Yoshi, tapi sekarang udah mendingan, udah nggak takut-takut amat. Ya udah, Yoshi jadi ada temen, lumayan lah ya daripada sendirian banget. Udah malam lagi nih, si cewek sempet nggak mau tidur. Ya udah, akhirnya tidur sambil ditenangin sama Yoshi. Tapi tiba-tiba Yoshi tuh tidur sendiri. Itu cewek nggak ada. Jadi selama ini tuh cewek itu cuma halusinasinya si Yoshi. Wah, parah sih halunya. Besoknya dia lanjut jalan, tapi udah kelihatan makin stres nih ya dia. Mana gak sadar masuk ke lumpur hidup coba. Dia berusaha mau ngambil buku jimatnya, tapi susah. Makin banyak gerak, bakal makin kesedot. Ya udah, dia mutusin buat diem gak gerak. Udah agak lama nih dia diem. Dia ngeliat ada daun yang bisa dia raih buat pegangan. Oke, berhasil keluar. Tapi makin lemes aja dia. Dia ngeliat pohon yang penuh semut api. Dia malah sengaja biar dia digigitin. Biar dia ada tenaga lagi buat jalan ke sungai. Abis itu dia bikin tanda pakai batang pohon bentuk huruf Y. Udah hari ke-19 nih ya. Si Kevin sampai di tempat Yoshi bikin tanda itu. Tapi nggak ada Yoshi. Mana si Kevin juga nggak ngeliat huruf Y-nya itu loh. Dia mutusin buat balik. Padahal kesenggol lah sama dia. Tetap nggak nyadar. Ternyata si Yoshi ada. Dia langsung berusaha diri sekuat tenaga. Tapi tenaga dia nggak cukup kuat buat teriak manggil. Untungnya, si Kevin nengok untuk terakhir kalinya. Dan dia lihat Yoshi. Wah, Mimin terharu nih jadinya. Mereka balik ke Rurunabaki. Semua orang di sana cuma bisa bengong keheranan. Iyalah, ada orang tersesat berminggu-minggu di Amazon dan masih bisa bertahan hidup. Itu wow banget. Di akhir, dijelasin kalau Yoshi sama Kevin balik ke lapas buat nemuin Marcus sama Carl. Tapi, Marcus sama Carl ternyata nggak pernah balik ke lapas. Mereka udah nyoba nyari berminggu-minggu, tapi tetap nggak ketemu. Dan ternyata, si Carl itu buronan. Dia juga pernah nipu turis sebelumnya. Dengan cara yang sama, dia bohong tentang suku-suku tersembunyi, jadi turis-turis itu pada tertarik. Nah, ini kita juga dikasih lihat nih foto-foto asli dari mereka. Si Yoshi juga nggak kapok. Dia balik lagi ke Amazon, ke sungai itu lagi. Waktu itu, dia sama suku Ucupiamona ngebangun kayak pondokan gitu.
dia tetap jadi petualang sejati yang bakal terus mengeksplor dunia. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jungle. Bener sih, si Yoshi ini tuh petualang sejati. Dia bisa cepat beradaptasi sama lingkungan, sama keadaan juga ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.